Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana media sosial berperan dalam komunikasi bisnis proporsional. Media sosial sekarang bukan hanya tempat berbagai foto ataupun hiburan, tapi juga menjadi alat penting bagi perusahaan untuk membangun citra, menjangkau konsumen, dan menjaga hubungan profesional. Secara sederhana, media sosial ini bisa kita pahami sebagai platform digital yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi, berbagai informasi, dan berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Dalam dunia bisnis, media sosial ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dengan cepat, menjangkau audiens yang lebih luas, dan membangun hubungan profesional dengan konsumen maupun mitra bisnis. Untuk mendukung praktik komunikasi bisnis di media sosial, ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama, laptop atau smartphone untuk mengakses dan mengelola akun. Yang kedua, koneksi internet harus stabil agar aktivitas online berjalan dengan lancar. Lalu, yang ketiga, aplikasi media sosial seperti LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, ataupun TikTok. Yang keempat, cloud store seperti Google Drive, OneDrive, atau Dropbox untuk menyimpan konten. Lalu yang kelima, aplikasi pengelola dokumen seperti Microsoft Word atau Google Docs untuk menulis naskah dan konsep. Lalu yang keenam, ada aplikasi presentasi atau desain seperti PowerPoint atau Canva untuk membuat visualisasi konten. Dan yang terakhir, harus ada studi kasus perusahaan sebagai contoh praktik nyata yang bisa kita pelajari. Sekarang, mari kita masuk ke praktik nyata. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk perusahaan menjaga profesionalisme komunikasi bisnis di media sosial. Yang pertama, jaga konsistensi branding. Gunakan logo, warna, dan gaya bahasa yang sama di semua platform. Misalnya nih, Starbucks selalu menampilkan nuansa hijau putih dengan visual yang rapih dan estetik. Lalu, yang kedua, gunakan bahasa profesional tapi ramah. Caption sebaiknya ditulis dengan gaya yang mudah dipahami, sopan, dan sesuai target audiens. Hindari bahasa kasar atau sarkas yang bisa merusak citra. Lalu, yang ketiga, respon audiens dengan cepat dan sopan. Balas komentar ataupun pertanyaan konsumen meskipun sederhana. Respon yang baik membuat audiens tuh merasa dihargai. Starbucks nih misalnya, sering memberikan tanggapan singkat tapi ramah pada komentar relevan. Lalu yang keempat, manfaatkan fitur interaktif. Gunakan Instagram Stories, polling, atau live session untuk meningkatkan engagement. Hal ini tuh membuat audiens tuh merasa lebih dekat dan terlibat. Lalu yang kelima, terapkan etika komunikasi digital. Pastikan informasi yang diberikan nih jujur, menghormati privasi, dan konsisten dengan nilai organisasi. Dengan begitu, citra profesional akan tetap terjaga. Contoh sederhananya bisa kita lihat dari Starbucks Indonesia. Mereka nih memanfaatkan Instagram untuk menampilkan produk dengan visual menarik, membuat caption ramah, dan menjaga konsistensi branding. Selain itu, promo seperti Tasty Tuesday disampaikan secara jelas melalui notifikasi lain. Strategi ini tuh menunjukkan bahwa media sosial ini bukan hanya alat promosi, tapi juga media membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Nah, jadi profesional dalam komunikasi bisnis di media sosial ini bukan hanya soal promosi produk, tapi bagaimana nih perusahaan ini menjaga konsistensi, etika, dan interaksi dengan audiens. Yuk jadikan media sosial ini bukan hanya sebagai platform hiburan, melainkan sarana komunikasi bisnis yang proporsional dan efektif. Segitu saja teman-teman video yang sudah saya tampilkan dan sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.